Selamat datang di channel Nono Ganteng. Channel ini membahas alur cerita film anime Donghua versi novel. Bagi kalian yang gak suka sama spoiler film silahkan di skip video ini. Bagi kalian yang suka, ikutin terus channel ini karena bakalan upload setiap hari. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya boy. Bab 27 Tirai Turun. Di bawah langit malam, serigala ganas itu ditutupi dengan rune emas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bulur-bulunya berkilau cerah. Sepasang bola mata bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan dan seluruh tubuhnya mekar dengan kemegahan seperti permata. Namun, saat ini deklam keadaan ngeri. Cabang yang memikat, Zaimrakel, hijau, dan lembut itu membentang lebih dekat dan membuatnya jadi mau tidak mau melolong. Mata serigala tua itu dipenuhi ketakutan. Kedua, sayapnya mengepak, dan guntur terjalin dengan kilat saat ia menyerbu ke arah langit dengan tujuan untuk melarikan diri. Serigala ganas yang kejaim ini tidak memiliki sedikit pun pikirkan untuk melawan, lah hanya ingin segera meninggalkan tempat ini. Setiap bulu di bulunya meledak dengan cemas seolah-olah itu adalah anjing yang tersesat. Serigala gainas menerobos langit dan melanjutkan lebih jauh. Namun, ketika berada di ambang menghilang di tengah malam, pohon willow memancarkan cahaya lembut seperti rantai dewa. Itu bergegas menuju surga dan dengan cepat menyusul serigala. Ao! Serigala tua itu berteriak ketakutan, setiap rambut di tubuhnya berdiri tegak, lah melakukan apa saja untuk mengepakkan sayapnya. Rune berwarna emas terjalin, dan dengan cepat mencapai setinggi mungkin, tetapi semuanya sia-sia. Cabang willow lembut dengan cahaya cemerlang dan warna cerah memiliki cahaya berkabut tebal yang muncul darinya. Tunas hijau menembus serigala ganas dari depan sampai ke belakang dan setangkai bunga darah memercik keluar. Serigala tua itu meronta. Matanya Ci penuhi dengan ketakutan dan mengeluarkan deru jantung yang membelah paru-paru untuk mengguncang seluruh gunung dan Jur Caing. Semua orang dari desa batu di Saina tercengang. Mereka tahu bahwa pohon willow tua itu sangat misterius dan tidak persis sama dengan roh penjaga biasa, tetapi mereka benar tidak dapat mengetahui kalau pohon itu sangat mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ini. Roh penjaga desa serigala yang tangguh telah menembus tubuhnya tanpa kemampuan untuk melawan. Perbedaan ini jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan siapapun. Dari manci askalnya pohon willow ini, itu membuat banyak orang mulai mempertanyakan hati. Kepala si Yunfeng bergetar. Di masa mudanya, dia pernah melihat pohon willow tua mandi di lautan guntur dan kilat. Itu adalah pemandangan menakutkan yang tak terduga. Cabang willow hijau yang subur bergetar ringan. Lampu merah menyala, dan roh penjaga Desci serigala melolong saat tubuhnya mulai mengerut dengan cepat dan hancur. Bulu dan tulangnya mulai menua dengan cepat dan retak seperti kayu busuk. Akhirnya, jatuh dari langit. Malam, setetes kecil cairan berwarna emas mengontal dan menetes ke cabang lunak untuk diserap. Lampu hijau mulai bersirkulasi dengan cerah. Cabang willow kemudian mundur kembali ke desa. Angin malam melintas. Di pohon yang hangus hitam oleh petir, cabang willow memancarkan cahaya lembut, menyelimuti seluruh desa batu dalam kabut putih, damai dan tenang seperti lukisan. Semua orang dari Stone Village tercengang dan mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Ini adalah pertama kalinya pohon willow tua menunjukkan daya tembaknya yang mengerikan di depan mereka. Meski hanya memiliki satu cabang, ia masih bisa membunuh serigala tua itu. Dulunya, itu terus-menerus memancarkan sinar cahaya yang tenang di malam hari untuk melindungi desa. Ia tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang apapun di luar desa. Tapi itu membuat pengecualian untuk hari ini. Serigala tua itu mati begitu saja. Banyak dari mereka merasa seolah-olah semuanya tidak nyata. Mereka menghabiskan begitu banyak energi untuk melawan serigala ganas dan bahkan bertarung Ci ambang kematian. Pada akhirnya, roh penjaga desa serigala langsung ditembus oleh cabang pohon willow yang hijau lembut. Dari awal hingga akhir, perbedaannya sangat besar, dan jauh berbeda dari yang mereka bayangkan. Kembali ke desa, penduduk desa gemetar karena kegirangan saat mereka menghindari krisis ini. Mereka mengangkat tubuh berharga Suwanni dan mengangkat tanduk merah tua yang berharga. Sebelum mengambil langkah besar menuju desa, cepat Rafwat yang terluka. Si Yunfeng dengan cemas berteriak. Kali ini, kerugian Stone Village tidak bisa diabaikan. Banyak orang menderita luka serius, dan beberapa dari mereka bahkan kehilangan anggota tubuh mereka, ditakdirkan menjadi lumpuh seumur hidup. Beberapa bakcain kehilangan nyawa. Hidup di tengah-tengah tanah terpencil ini benar-benar kejam. Setiap hari, mereka bertarung dengan hewan buas. Banyak luka dan kematian, tapi pembantaian antar manusia jarang terlihat. Ling Hu, Fei Jiao, kalian berdua membawa artefak leluhur dan membantai orang-orang dari desa serigala. Jangan biarkan satu pun dari mereka hidup-hidup. Si Yunfeng sangat tegas. Dia menyelesaikan lukai Nyai dan kemudian segera memberikan perintah pembunuhan ini untuk membunuh orang-orang dari desa Wolf. Mereka tahu rahasia desa batu dari artefak leluhur, dan untuk menghindari informasi bocor Dain menyebabkan bencana, mereka harus dilenyapkan. Pria kecil itu menjalani petualangan sepanjang hari. Dia bertarung dengan binatang buas. Ianya untuk mendapatkan tubuh berharga Suwanni dan bertarung dalam jarak dekat dengan orang-orang di desa serigala. Dia menderita beberapa luka panah, dan setelah itu bertengkar hebat dengan serigala ganas itu.
Dia kelelahan sejak lama. Namun, dia tetap menyambut baik pertarungan dan ingin berpartisipasi dalam tamasya ini. Si Yunfeng sedikit ragu-ragu dan akhirnya menganggukkan kepalanya setuju. Batu giok tikdak bisa membuat sesuatu keluar dari dirinya sendiri. Hanya setelah mengalami baptisan IP dan darah barulah si kecil tumbuh dewasa. Ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Si Linghu dan si Fei Jiao membawa artefak leluhur mereka dan membawa anggota klan mereka untuk tanpa henti memusnahkan orang-orang dari desa Serigalka. Darah terciprat, nyawa diambil, dan malam membeku. Gunung-gunung diwarnai dengan darah, binatang-binatang berduka, dan suasananya surcam dan dingin. Di tanah terpencil yang kejam, kehidupan sama seperti rumput. Banyak pria sehat mati di mulut binatang buas, dan tingkat kematian sangat tinggi. Namun hari ini, kedua klien mereka mengalami pembantaian. Desa Serigala kali ini mengirimkan 123 orang. Separuh dari mereka tewas dalam banjir binatang dan sebagian besar yang selamat terluka parah. Ketika mereka menyadari bahwa roh penjaga mereka mati, semangat mereka sangat rendah dan mereka hampir pingsan. Setelah itu hanyalah pencarian dan pembunuhan sepihak. Semua orang dari desa Batu memeriksa hitungan kepala. Mereka terus mengejar dan membunuh, tidak meninggalkan satu pun dari mereka. Serigala ganas itu telah mati. Serigala besar itu melemparkan mereka dari desa Serigala dan kembali ke pegunungan. Bahkan ada beberapa serigala besar yang menjadi musuh, dan langsung mengunyah banyak orang dari desa Serigala sampai mati. Bajingan tua yang kejam, mau kemana? Si Linghu dengan keras berteriak dan mempersenjatai busur besarnya. Sebuah panah besi terbang keluar dengan kilatan dingin, menerangi hutan. Panah itu tertanam Ci punggung Bei Li King. Anak panah tebal mengalir ke seluruh tubuhnya, dan darah bersemi. Bencil, kepala desa Serigala dengan marah berteriak. Orang Tuka, kau bertindak terlalu jauh dengan perbuatan jahatmu. Aku akan mengakhiri hidupmu secepat mungkin. Si Fo Jiao kemudian memutar pedang besarnya lalu mengayunkannya dengan gerakan memenggal kepala. Kepala berlumuran darah terbang beberapa meter keluar dan mendarat di lantai. Bei Li King meninggal. Semua yang selamat dari desa Serigala memucat dan gemetar. Ketakutan. Mereka semua melarikan diri untuk hicup mereka. Sebuah panah dingin ditembakkan dengan akurat ke arah belakang kepala si kecil. Jika itu mencapai target, tentu si Ja itu dekan menembusnya. Si Hao mendengar suara hembusan angin dingin Dain dengan cepat mengelak. Dia kemudian tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan menatap ke arah baijikan hutan itu. Muridnya melesat dengan amarah yang menyala-nyala dan berteriak, kamu lagil. Di tengah semak-semak berbaring seorang pria yang kuat. Namun, dia sudah terungkap. Tingginya pun menjulang 2,34 meter. Ototnya sangat kuat, berkedip calam cahaya perunggu metalik. Itu adalah Kapten Regu Pemburu Desa Serigala, Bei San. Ketika si kecil mulai berkelahi dengan orang-orang di Desa Serigala, luka panah pertamanya disebabkan oleh Bei San. Saat itu, Dicha bersembunyi di kegelapan dan dengan satu panah demi satu, dia menembak melalui lengan si Hao. Banyak darah terciprat dan sekarang dia mencobanya lak. Weng, si Hao mengangkat tangannya, dan gelang gigi binatang itu terbang seperti untaian rantai. Putih berkilauan saat itu memancarkan kemegahannya yang mulia. Dengan sutra kaca, busur besar Bei San terpelintir. Serigala ganas telah mati sehingga artefak berharga ini tidak lagi memiliki hubungan dengannya. Si kecil memiliki kendali sempurna atasnya dan melakukan apapun yang dia inginkan. Gigi binatang kristal yang cemerlang menerobos setiap rintangan dengan kekuatannya yang luar biasa. Bei San mempersenjatai pedangnya dan bergegas menuju si kecil. Cahaya dingin dan mengancam melintas di hutan. Seorang pria yang mengejutkan dengan kekuatan lengan. Sekitar 5 atau 6 ribu jin menggunakan kedua tangannya untuk memutar pedang besarnya untuk menebas ke bawah seperti kilat. Ujung jari si kecil berkilat dengan simbol cigi binatang seperti bintang yang cemerlang telah benar-benar mengikat pedang yang mempesona itu. Dengan suara kaca, gigi itu mematahkannya menjadi potongan besi tua. Ini adalah kekuatan dari Tracer Artifact. 42 gigi binatang kristal lembut tersebar keluar dan berubah menjadi tombak dewa saat panah cahaya dan senjata lainnya bertabrakan dengan organ dalam Bei San. Darah tumpah keluar dan lengannya, serta kakinya langsung patah. Tubuh setinggi 2 meter, penuh kemegahan jatuh ke tanah, menyebabkan suaira gemuruh. Bintik-bintik cahaya baer kumpul bersama dan diubah kembali menjadi gelang gigi binatang yang cemerlang dan hidup sebelum membungkus dirinya di sekitar pergelangan tangan si Hao. Anak kecil, bunuh dia. Si Linghu mengambil langkah besar dan datang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Si Fei Jiao juga membawa pedangnya yang berlumuran darah dan berkata, bagaimana? Mungkin seorang anak laki-laki yang tinggal di tanah terpencil ini tidak mengambil nyawa orang lain. Meski kamu masih mutka, kekuatanmu sudah melampaui kami. Jika Anda tidak pernah membunuh orang lain, akhirnya Anda akan membayar dengan pahit. Petik 2. Aku tahu. Little Si Hao berkedip dan bulu matanya yang panjang bergetar. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang rumit, gugup, menderita, berjuang, teguh semuanya digabungkan menjadi satu. Nak, aku tidak berpikir aku akan benar-benar dilakukan olehmu. Sayang sekali anak panahku. Hanya merobek lengan kecilmu dan bukan tenggorokanmu. Bei San menyeringai dan memperlihatkan gigi seputih salu yang menakutkan. Si kecil Si Hao menutup matanya dan memikirkan pamannya yang tertembak di dada oleh
Canak Pans. Matanya terbuka lebar, dan menebas dengan pedang di tangannya. Kepala. Jatuh, menyemburkan bertonton darah. Paman Linghu, aku lelah. Si kecil membuaing pedangnya dan berkata dengan letih. Dit baru saja meldui pertempuran sengit sepanjang hari. Dit terus-menerus menggunakan bulan peraknya, menghadapi musuh demi musuh yang semakin menakutkan, atka binatang. Buas, orcing orang yang kejam, dan serigala legendaris yang ganas. Teriluka dengan beberapa anak panah, dia lelah sejak lama. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, dia menutup matanya. Kaldau begitu tidur saja, si Linghu menggendongnya di punggungnya. Saat si Hao bangun lagi, malam sudah berlalu. Lukanya dirawat dan sembuh. Sejauh menyangkut mengejar dan membunuh semut orang dari desa serigala, itu juga berakhir. Semuanya dipenggal dengan rapi. Kali ini, besi Stone Village terkena darah. Mereka kejam. Dengan eksekusi mereka dan Tisiak membiarkan satu pun dari mereka hidup. Lebih dari 100 kepala ditumpuk bersama dan beberapa mengambil inisiatif untuk memberi makan. Beberapa untuk binatang buas. Tiba-tiba, di jantung tanah terpencil, cahaya menyala yang meluap ke langit meledak. Api yang luar biasa ini tak tertandingi. Bertkal yang mengguncang dunia menembus langit. Cahaya merah yang menyala sangat luar biasa dan menyala sangat kuat sehingga langit tampak seperti terbakar. Seekor burung merah tua terbang melintasi langit, dan kekuatan dewa itu sangat mengejutkan. Suara Wenglong, dan di dalam lapisan awan tebal itu, cakar emas besar yang menghancurkan bumi terentang untuk menangkap burung merah tua dengan kekuatan yang tak tertandingi. Burung merah kecil itu bergeser secara horizontal dan dengan cepat menghindarinya. Cakar emas berbulu besar itu menghancurkan punggung gunung dengan satu serangan dan puing-puing terbang ke udara, menakutkan luar biasa. Ya, itu burung merah kecil yang saya lihat sebelumnya, si kecil kaget dengan mata terbuka lebar. Dia melihat pemandangan mengejutkan ini segera setelah bangun. Apa yang terjadi pada akhirnya, mungkinkah pertempuran mengerikan dari 2 tahun lalu belum berakhir? Mungkinkah keturunan arcaik yang tiran masih menjaga hartanya di pegunungan dan mereka saat ini sedang memperebutkannya? Si Yun Feng juga tercengang. Cakar emas turun lagi ke bawah. Kekuatan iblisnya tak tertandingi dan menyebarkan cahaya merah menyala kemana-mana. Tidak mungkin membayangkan seberapa besar tubuh aslinya, karena hanya cakarnya yang sudah ada di awan.